semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Bersama saya Sinta Puspita dengan NIM 2305108018. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang langsung ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Biasanya mereka bergelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori yang kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Teori ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang bernama Iran. Bukti teori ini adalah adanya kesamaan tradisi. Contohnya, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang keempat, teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam berasal dari Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, 618 sampai 960, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat pemukiman Muslim. Bukti dari teori ini adalah Raja Islam pertama di Jawa, Raden Fata, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang telah bernilai arsitektur Cina. Adapun cara-cara dakwah di Nusantara, para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Yang pertama, cara dakwah di Nusantara melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang tersebut sangat jujur sehingga disukai oleh penduduk Nusantara dan secara sukarela masuk Islam. Yang kedua, cara dakwah di Nusantara melalui perkawinan. Pada kala itu, banyak pedagang yang menikah dengan pribumi yang berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk sebuah perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Ketiga, cara dakwah di Nusantara melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara selama pendidikan. Mereka tinggal di asrama. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Dan yang keempat, cara dakwah di Nusantara melalui hubungan sosial. Para mubalik pandai berhubungan sosial. Mereka terkenal santun dan ramah. Dalam menyampaikan ajaran Islam, mereka menyampaikan dengan cara merendahkan. Nah teman-teman, itu tadi adalah cara-cara dakwah di Nusantara tentang bagaimana penyebaran Islam ke Indonesia. Semoga materi yang telah